นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาเสวนาจะภารนังปันติตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังครมุตตมันติอิมัสสะธรรมปริยายัสสะสักกจังธัมโมโสตโพติkepada saudara sedama yang berbahagia, selamat siang, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan yang diberikan, tapi setiap minggu kita untuk bersemangat dan untuk cari kehidupan yang lebih baik, khususnya adalah dari posisi yang nyaman yang kita carikan. Posisi mata kalau ketemu yang bagus, yang nyaman, itu bagus. Salah satu kalau kita merhatikan gimana caranya supaya mata kita melihat yang cocok. Lalu di tulisan, pernah lihat ini merasa pingin mau berbuat baik, melihat ini batin tenang, melihat ini kok jadi tambah bijak, itu boleh dikasih tanda. Berarti itu yodo matanya. Akan tetapi kalau kita melihat rasanya kiresah, nggak nyaman, seperti kita badan kita ada energi ya, yang katal-katal itu namanya iya nggak bisa omong, tahu kan? Itu disebutkan omongnya A, hatinya B, beginilah. Hatinya benar, mulutnya nggak bisa omong. Jadi apa yang berbuat kita tidak jodoh itu tolak dulu. Kalau lihat munculkan lopa dosa moha, ganti objek, lihat yang lain. Telinga juga begitu, sama juga. Kalau dengar suara ini enak, siling dengar aja. Kalau dengar suara apapun, makhluk apapun, dengar lalu nggak enak, menghindari dari situ. Nanti kita akan berkumpulkan tenaga positif dari mata, telinga, hidung, lidah, badan. Nanti 4 tenaga ini dengan sampai ke badan. Nanti berkumpul tenaga sekuat-kuat ini kirim ke batin satu persatu. Nanti batin kita menjadi bergembira bahwa anak buah itu pintar-pintar, tidak bisa bikin pusing sama bosnya. Dengan bos itu adalah perasaan. Nah kan, anak buah itu karena matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, badannya. Ini urusan kita sehari-hari. Supaya hidup kita, kenapa sekarang orang sedang, seperti kita lihat di TikTok atau dulu pada lihat sesuatu itu lihat lama banget mengerti. Kok sekarang kok 1 menit mengerti juga. Lihat di TikTok. 1 menit lama-lama juga saya juga bingung. Kok ngapa? Dulu kayak nggak bakal paham. Sekarang seling dengar-dengar di TikTok kata-kata kayak paham juga. Walaupun 1 menit aja. Nggak tahu nanti pengetahuan mungkin 1 detik kali ya. Betul nggak? Mirip nggak sekarang? Di TikTok, di YouTube, di mana yang penting ada hurufnya, yang penting ada yang orang paham lah itu. Apalagi sekarang itu
Fatihara itu anak nyaman sekarang, gimana bisa pintar di alam manusia ya? Kenapa? Semua di HP itu, semua ibunya pilih-pilih itu, tahu nggak? Dunia binatang semua dia. Kapan dia lihat wajah ibunya ya? Nanti lama-lama dia itu ini binatang ini ibu disediakan. Kalau kucing juga semua buka kucing semua, nggak ada muka ibunya. Lihat itu anjing yang lucu semua nggak ada muka ayahnya. Semua di HP, tidak ada milik manusia sama sekali. Dengan semua ibu bersediakan itu, tahu nggak itu? Itu alam binatang semua. Lihat anak sampai pagi, sampai tidur pun saya lihat, dia lihat itu alam binatang loh. Jadi alam manusia nggak diajalin loh sekarang. Perhatiin nggak sih? Perhatiin nggak? Antara lama-lama dia juga tuh, minta kucing mau pulang ke rumah. Kenapa? Dia sudah pindah alam. Ibu rasanya anak sudah hilang loh. Betul nggak? Saya bilang, kenapa anak kok lebih suka kucing? Oh ternyata pada lihat HP ibu bilang, tuh kalau lihat di HP ibu set alam binatang semua, nggak ada alam manusianya. Lama-lama dia kemana? Dia sayang kucing. Ke warung minta kucing di karung bawa pulang. Ke jalan ada kucing di jalan minta bawa pulang. Disayangi, dia kasih ibu makan. Tuh. Ibu minta makan sama anak ditolak loh. Kalau kucing minta bagi dua. Sudah bayangkan masa depan kita ke alam mana? Hah? Ke alam mana? Ke depan kita nih. Sekolah udah pindah alam loh. Bukan alam manusia doang. Sekarang ibu aja pusing tuh, gendong anak juga gendong kucing. Tambah-tambah beranak sekarang. Sekarang yang paling hebat itu apa tuh? Sekarang kucingnya ada 4. Orang ada di rumah itu cuma 3. Kucing sudah menang. Makan, siapa yang menang? Kucing makan dulu. Orang tunda. Kemanapun jauh-jauh. Nah, inilah kalau kita bayangankan hati kita kalau sudah ada objek seperti apa. Nah, maka sekarang apa salahnya sekarang banyak manusia tidak mau bantu manusia, lebih banyak mau bantu hewan daripada manusia sama manusia. Meta cinta kasih sayang ke sesama itu sudah mulai berkurang. Betul kan? Sudah mulai berkurang. Nah, jadi sekarang ajaran Sang Buddha sebenarnya sangat sekarang dibutuhkan secara prakteknya supaya kita sebagai keluarga besar seperti keluarga besar yang Bhante sampaikan bahwa ajaran Sang Buddha sekarang semua rasa rugi, rasanya kecewa, harta hilanglah, ini itu hilanglah. Boleh nggak kita bertanya diri sendiri nggak bahwa pada waktu itu mundur nggak tahu berapa tahun lah, lata-lata mungkin zaman kakek nenek kita umurnya benar-benar kakek nenek loh. Maksud kakek nenek sehat badan dan batin, bukan kakek nenek di ICU, beda loh. Banyak kakek nenek di mana sekarang coba sedang lawat Bhante. Nenek di mana sedang di rumah nggak bisa bangun Bhante, betul kan? Kalau nenek kakek nenek ya. Kakek nenek itu mirip-mirip seperti kakak adik tuh. Kakaknya 85, betul kan? Neneknya 75. Dua-dua tuh sehat. Nah, itu jawabannya. Saya ingin mau tahu jawabannya. Dulu jawaban itu kakek nenek dulu mas, anak masih titip cucu loh. Kalau di kampung loh. Betul kan? Sudah 75 sama 80 masih bisa titip cucu loh. Masih gendong, masih disuapkan cucunya. Cuma nyaman sekarang kita, betul nggak? Kalau ibu sendiri 70 yang udah masuk ke rumah sakit pulang balik, betul. Nah, sekarang umur kita sisa berapa? Seandainya kalau dulu kasih semuanya 100, sekarang itu kayaknya nggak nyampe di 100. Betul kan? Nggak nyampe. Karena apakah benar
masa kita atau masa depan nyaman anak kita, umum manusia itu akan cuma 10 tahun loh. Kita sayang nggak sih sayang umur kita yang hilang sekian banyak? Kalau seandainya, kalau 100 tahun, akhirnya canggih biarang ini jadi tak lucu loh, nyata. Nanti lihat aja Bante juga, umat juga, dua-dua itu 10 tahun doang loh. Mungkin ke Wihala ya mungkin seminggunya udah tua. Nah benar nggak sekarang? Semua pendek, otak juga pendek sekarang, bukan orang doang. Usia juga pendek. Coba mata kita nih, cepat rusak loh. Betul nggak? Cepat rusak. Sakit ini, sakit itu, sakit ini. Nah, jadi sekarang itu kalau kita tidak cepat berbuat baik, kapan lagi coba? Kapan lagi? Karena itu terang aja, kalau kita usia udah menurun alami begini, apalagi kita berbuat kejahatan lagi, tambah pendek lagi. Saya nggak mau kita hitung bahwa saya lama loh di rumah sakit, kok bangga lama di rumah sakit. Itu usia kita bukan. Mungkin usia demam, usia sakit perut, mungkin usia apa, kanker, tumor. Bukan usia kita yang sehat badan dan batin seperti sekarang. Saya lebih suka gini, betul kan? Ini yang sedang di mata Bante ini benar-benar usia manusia nih. Sedang pakai usia untuk mendengarkan dhamma, ini usia manusia, betul kan? Kalau sedang serakah atau sedang maling itu usia peta, jangan dihitung. Usia malingan, bukan usia manusia murni, betul nggak? Nah, kalau sedang emosi, sedang mau rencana mau bunuh orang, melukai orang, itu usia dali naraka, jangan hitung, itu bukan alam manusia beneran, betul kan? Seperti jahat, seperti binatang juga jangan hitung. Oh saya manusia, itu batinnya sedang beda alam, sedang campur sama usia binatang. Disebut karena bahasa Pali itu manudirjano, manusia, batinnya binatang. Berarti bukan kita saja, betul kan? Maka coba kita pikir masa depan, kalau kita nggak peduli, nggak perhatian, dan tidak dijaga dan tidak dirawat dengan baik, manusia hilang satu persatu. Nanti cari sifat manusia nggak ketemu loh, tidak akan ketemu sifat yang aneh-aneh, yang nggak bisa dibantu, betul kan? Nah, maka dhamma itu sangat penting. Kalau kita tidak tahu dhamma itu kawat loh, kawat sekali. Cepat kepercayaan orang itu kak. Kenapa tidak buktikan sendiri? Ajaran Sang Buddha itu sangat sekali penting, sangat yang penting saat ini, daripada kita sekarang ditalik-talik kepada seperti sekarang sedang perang dunia, betul kan? Aduh, uang kita capek-capek, betul, beli senjata, beli buat apa? Buat itu membunuh antara siapa? Sealam kita. Tapi anehnya berita apa tahu nggak? Tentara sama tentara perang-perang yang lebih banyak mati orang tua-tuanya sama anak kecil, gitu kan, bingung kan? Berarti asam murahnya satu kali perang mati semua. Nah satu-satu. Kalau nggak kelaparan mati, juga sakit nggak berobat. Kalau tidak berobat juga nggak punya rumah, jadi orang gila, jadi orang apalah. Kita lihat sedih sebetulnya di alam kita. Kenapa kita ini tidak miliki cinta kasih sayang sesama manusia, betul nggak? Suka menolong, nah kan? Supaya hidup kita ini menjadi bangkakan bahwa kita lahir jadi manusia. Nah, seperti Bante kemarin Bante nasihat sama orang kampung. Nah, anak bilang gini, saya salah lahir Bante. Kenapa? Coba kalau saya lahir papa mama sudah berduit, enak kan saya? Oh gitu ya. Ya kalau bisa pilih, betul nggak? Kenapa nggak lahir di BCA aja? Ngapain lahir di rumah? Jangan bawa ke ibunda deh. Kalau sudah 9 bulan itu booking satu kamar di BCA ke di apa? Bank Indonesia ada berapa banknya? Standby di situ. Melahir di luang mana? Luangnya hitung duit. Supaya ada bukti kamu lahir di mana? Di BCA. Betul kan? Kalau tanya ibu bilang, ibu salah ya? Ibu miskin dulu baru melahirkan anak.
anak jadi bodoh. Ibu bilang gini, ibu juga pintar kamu saya. Ibu bilang gini, sebenarnya lahir dia itu buat siap-siap sekolah. Lihatlah, kaki dia sehat, lutut dia, semua dia bagus-bagus semua. Bukan saya bagian mendidikkannya. Karena dia itu bodoh, bukan tidak punya duit, bukan bodohnya punya papa mama yang rumah di Gubuk atau di kampung ini. Yang bodoh itu dia nggak mau sekolah. Siapa yang salah jadi? Anak bodoh tidak mau sekolah, bukan anak bodoh lain sama aku. Kalau lain sama aku kasih sekolah dia nggak mau. Jadi siapa yang bikin dia bodoh? Ibu melahirkan dia atau dia nggak sekolah? Nah, sekarang bodoh dia itu karena dia nggak mau. Nah, bukan ibu lahir dia bodoh kan? Betul kan? Kalau tidak salah, siapa dalam memimpin agama Buddha itu kan ada satu deh, mereka hormat sesama seperti setinggi liver Buddha kalau penghormatan sama orang India. Antara menolong sesama manusia. Nah kan, itu beliau itu lahir di Keruaka Candhara. Candhara itu Keruaka, orang India dianggap di bawah manusia sedikit. Maksudnya banyak yang nggak berhak, baik pendidikan, baik berrumah, baik pernikahan, perpahan itu dipotong haknya. Tapi sebodoh-bodoh loh, paham nggak? Sebodoh-bodoh itu sudah jelas sekali bahwa itu tidak berhak sekolah, tidak berhak. Yang penting orang bijak. Lahir sudah bijaknya bukan di kandungannya, bijak. Mana tahu sebelum dia lahir di kandungan ibu ini dia menjadi dosen sebelum meninggal dunia, betul nggak? Mantan, bisa juga mantan. Coba kalau duduk sini, kalau sebelum duduk di sini pernah lahir menjadi dokter, saya yakin bodoh-bodoh juga jadi dokter lagi. Karena ilmu pengalaman dokter di hatinya sudah ada. Jangan salah-salah fisik. Fisik mau pakai apapun yang penting tahu betadine, betul nggak? Yang penting obat ada di perasaan itu pengen mau bantu orang. Coba kalau kita kan sayang juga, kita nggak tahu kehidupan yang lampau orang semua. Kalau tahu semua di sini pastilah. Dokter ada, polisi ada, biku ada, samanela ada, sila, bisnis, semua presiden, wakil presiden, gubernur, semua ada di ruang ini sebenarnya. Jangan nilai di mata bahwa sayang saya lahir di Keruaka. Mana tahu itu sementara doang. Betul kan? Sebenarnya anak melahirkan belum tentu itu penyanyi terkenal di kemudian hari kan. Betul nggak? Secelek-celek apapun nggak bisa rekaman. Bisa jual CD-nya, suaranya, terkenalnya. Nah, demikian juga karma orang di hati kita loh. Yang banyak memori yang sangat baik itu. Nah kan, waktu di India itu, beliau memang lahir di Keruaka yang nggak mampu. Tetapi karena orangnya memang aslinya orang bijak. Kalau orang bijak tidak susah, kalau dimanapun ada aja bijaksanaan untuk berubah menjadi jelek jadi baik. Seperti ajalin orang pemulung, ini botol kosong ya, kamu berkumpul lama-lama kan menjadi pemulung. Oh ini dus ini kan harga beda ya sama botol yang kosong. Oh ini besi-besi kawat-kawat itu beda harga antara botol kosong sama kardus. Mungkin kawat lebih mahal. Lama-lama dia menjadi bos besar. Tergantung kebijak diajarkan dari tai jadi pupuk. Betul nggak? Jadi sampah menjadi banyak kok orang kaya-kaya nggak yayau sama sampah-sampah kok. Betul kan? Yang penting kebijaknya. Ini sekarang kita sedang mendengar dhamma supaya kita jadi orang bijak. Tujuannya bukan jadi orang biasa, jadi orang yang bijaksanaan. Itu untuk melenyapkan penderitaan. Nah, ternyata beliau bisa mendekat teman, lalu orangnya bijak. Duduk di lantai sekolah juga bijak. Maya duduk di kursi malah sombongnya karena promosi orang tua. Tenang aja, aku sekolah nggak sekolah, aku juga makan. Karena papa banyak warisan, banyak keuangan, kekayaan. Inilah yang kita khawatirkan masa depan.
Maka yang anak satu lagi lahir jadi miskin, ya tahu diri. Tetapi ada sadar diri juga bahwa saya harus melenyapkan menderita kemiskin ini dengan sekolah. Setelah itu dekat sama guru. Guru bilang, kamu masih mau lanjut nggak? Tetapi kalau di India, kalau orang yang candhara itu, orang di bawah itu tidak dukungan oleh pemerintah atau oleh manusiaan yang berhak. Akhirnya boleh kok, cara gimana? Pindah nama masuk ke keluarga gurunya, dianggap aja anak angkat. Jadi pindah nama ke sana, bijaksanaan masuk ke sana. Alamat, tempat, seperti bibit yang bagus ketemu lahan yang subur. Apa terjadi? Benar, orang ini sekolah tinggi sampai jadi menteri. Kita nggak nyangka loh, betul kan? Jangan hina diri sendirinya. Jangan hina kita itu akan jadi wujud apa? Berjuang bersemangat, percaya diri dari sekarang. Dari situlah beliau tidak dikotak-kotakkan lagi untuk di India. Siapa mau jadi umat Buddha, tidak pandangan kekayaan, tidak pandangan miskin, Indonesia, tidak pandangan suku, tidak pandangan kelas, yang suka sebutan-sebutannya. Ya, tidak ada masalah gitu. Kamu jadi apapun, ayo kita seperti sediakan pot bunga di hutan, bunga di mana yang kamu tanam yang berbunga warna-warni masuk ke satu pot. Nanti dijaga lawat dengan baik. Nanti jadi indah. Pot jadi sempurna, betul nggak? Nah, itu seperti ajaran Sang Buddha. Berbeda, tetapi gimana caranya supaya bersatu. Intinya seperti itu. Omong-omong tadi pagi, ada umat datang, Bante, tolong sediakan waktu dong. Kenapa? Mau undang Bante talk show. Sama talk. Tetapi nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, lama juga nggak apa-apa. Bante sama siapa sih? Habib ya? Sama siapa sih? Habib sama Bante apa ya? Bante Dira sama Habib apa deh? Jafar. Kok semua tahu, kok saya sendiri nggak tahu? Aneh banget sih. Bante yang mau tamato sama beliau berdua antara Habib sama Bante nggak tahu nama, kok ini tahu semua sih? Bante mau diundang tamato bertiga, ya Bante nggak tahu nama Bantenya, nama Bante apa, Habibnya Habib apa? Bante nggak tahu, kok umat pada semua tahu. Tahu dari mana? Bante juga ada di YouTube. Ya kalau Bante nama talk sama Habib sama itu mau dengar nggak? Di mana? Di YouTube. Harapan indah doang. Nah, ya mungkin nanti nggak tahu bulan apa. Nah, tujuan itu baik banget sih umat. Pengen itu Bante sampaikan kepada berdua, Bantenya sama Habibnya, gimana cara kita umat sama umat, seperti umat Buddha sama umat Buddha jadi bersatu, umat Muslim jadi sama Muslim jadi bersatu. Nanti leset kedua apa tahu nggak? Jadi Muslim sama agama Buddha jadi bersatu. Jadi lama-lama satu-satunya. Atau gimana nggak tahu. Ini cita-citanya, pingin seperti itu katanya. Bante juga ngesehabat begitu, sebilangnya pelan-pelan aja. Yang penting kita percaya karma, betul kan? Yang penting kita percaya karma. Mau calama siapapun silakan, nggak apa-apa. Yang penting tukar, jangan. Bante nggak suka kalau bilang agama sama agama. Lebih baik agama sama agama bicara tentang gimana supaya hidup bisa bersamaan. Caranya, Bante lebih suka caranya. Jangan bilang agama sama agama, bilang pandangannya. Betul nggak? Ayo kita tukar pandangan. Seperti Bante tukar agama Buddha, tukar pandangan sama Habib ya. Ya silakan tukar pandangan. Jangan bilang Muslim sama Buddha. Betul kan? Bante sama Katolik juga sama. Jangan bilang Katolik sama Buddha. Lebih baik tukar pandangan. Pandangan Anda sama kitanya seperti apa, supaya kita itu bersatu. Nanti yang mana disesuaikan, yang nggak sesuai ya mungkin kita tolak aja dulu, pilih-pilih yang disamaan.
Itu boleh, itu indah. Itu kamu saya bijak sama bijak. Jangan omong yang berbeda dulu, omong sesama dulu. Sesama apa? Mungkin utamakan itu adalah apakah kita lahir sesama? Ya. Tua? Sama-sama nggak? Sama. Sakit? Ya. Mati juga? Sama-sama kan? Tadi malam hati lama di Tanggalang, saya bilang, siapa yang suka musuh-musuh? Banyak sekali. Pantai di mana? Ya mungkin di rumah tangga, mungkin di sekolah, mungkin di agama, mungkin di bangsa ini. Boleh juga Pantai ada ide. Kalau di sini titip panitia ya, kalau ada umat suka ada bercekcok ya. Nah, mungkin kalau waktu Pantai Calama nanti pangkin ke sini. Pangkin ke musuh dua-duanya, pangkin ke sini. Terus diapain? Nanti kita seolahnya mereka, walaupun cowok sama cowok, walaupun cewek sama cowok, maupun cewek sama cewek ya. Nanti kita ada upacara. Apa tahu nggak? Upacaranya sumpah sahabat. Sumpah sahabat. Betul nggak? Sumpah sahabat, jodoh dijodohin. Jodohin maksudnya dibaik-baikan gitu kan. Anggap aja seperti nikah. Nikah jodoh, bukan jodoh karena lawan senit, bukan cowok cewek, bukan jodoh. Maksud saya mau cari teman, saya cari yang musuhnya duluan. Siapa itu? Nanti kita jodohin, nanti kita jadi saksi bahwa bertekad akan jadi sahabat sejati. Di Thailand ada itu loh, di Thailand namanya sumpah sahabat sejati. Gimana caranya? Mungkin ini kalau belum kuat antara meminta maaf sama teman yang musuhnya, boleh baik sama baik. Bawalah 2 orang itu ke sini hari Minggu. Setelah itu nanti Pantai jadi blessing nanti. Apa tahu nggak? Ikat tali simbolis aja bahwa itu saya berjanji seperti janji nikah, tahu nggak? Baik pada waktu dia sakit saya akan datang dinengokin, betul nggak? Diobatin. Baik kalau dia tua saya juga siling diperhatian, gitu kan? Kalau dia benar-benar jadi orang yang suka dan duka, saya selalu ada di sampingnya. Misalnya sampai kapan? Ya sampai mati, seperti ikut pernikahan itu kata-katanya. Apa tahu nggak? Saya akan dijaga, dilawat, semua hidup ke apa ke bolehlah itu. Mungkin semua ini sahabat, mungkin semua teman baik. Tapi itu jujur loh, itu baik banget loh, baik banget. Salah satu Pantai yang datang ke Malin Permeta namanya Pantai Bunsuan. Pantai Bunsuan beliau sudah umur 70 lebih. Sudah 70 lebih. Lalu beliau memang sebelum jadi pantainya beliau sudah ada sumpah sahabat. Sumpah sahabat sejati. Ikat dari orang tua, ikat cowok sama cowok jadi sahabat. Dan beda kampung. Jadi anggap teman itulah. Nah kemudian sampai Pantai Bunsuan sudah jadi biku. Dua-dua itu sudah punya keluarga loh. Waktu masih muda ceritanya sudah sumpah sahabat sejati. Nah Pantai Bunsuan sudah jadi biku. Sudah jadi biku cukup lama. Sekarang sampai 20 tahun. Ingat teman. Ya. Cari teman juga sudah berumah tangga. Lalu cerita, sekarang gimana kita sudah lanjut usia, ya kan? Lucunya, Pantai Bunsuan juga masih punya perempuannya loh, masih punya istrinya waktu itu. Waktu jadi pikunya, lucu lah dua ini. Pantai Bunsuan omong sama istri Pak, kalau bahasa Indonesia, yang ya. Apa sih bahasa terlalu manis juga jadi kula juga. Apa sayang ya? Sayang dengan kita udah tua-tua, udah suka duka dalam berumah tangga, udah suka dalam keduniawian ya. Saya berpikir saya mau izinkan istri untuk jadi biku karena ini sekolah batin. Kita sebagai agama Buddha beraja itu udah lama belum dipraktekkan secara pasang badan. Mau nggak badan ini bungkus oleh berjubah? Saya mau jadi biku. Baik loh istrinya, diizinkan Lumpur Bunsuan.
Nah, lalu sekarang beliau sudah jadi biku, sekarang jadi kepala winghala. Nah, ingat teman Sumpah Cicati tadi, omong lebar dua, itu juga masih berumah tangga loh. Itu juga ternyata, nah kan, orang itu bilang, ya kita ke teman dari masih muda, suka duka udah kenyang. Musuh juga udah pernah, kebaikan juga pernah, apapun semua pernah, sudah tahu semua buku nih baik buluk nih, duniawi itu. Ya, satu sisi yang duniawinya belum jadi biku, lihat yang sudah jadi biku. Hidup walaupun kita teman, kayaknya lebih tinggi dari saya deh. Kamu sudah jadi biku, sekarang sudah jadi kepala winghala. Kok hidupnya lebih baik ya? Nah, cerita yang lebih baik, nah kan? Ini dia ajak, kalau gitu kita sudah milip-milip umur, muda juga sama muda, nakal sama-sama nakal. Mau nggak jadi biku kita berdua? Kan kita kan pernah kan suka duka bersama. Saya berbahagia, saya juga nggak tega lihat temannya sedang duka katanya. Jadi tanya, ternyata setuju lagi. Ya kalau omong begitu benar juga kata. Akhirnya itu diizinkan keluarga, izinkan lagi. Sekarang dua-dua itu satu wihara atau enggak? Satu kepala, satu wakil. Nah kan? Karma baik lagi tahu nggak? Tahun ini mau wasak sama Bante dua-dua itu. Itu hasil dari Sumpah Sejati. Hasil jadi teman yang baik punya teman. Itu bukan bohong ya, bukan bercanda, dan bukan pula-pula ya. Ini sungguh-sungguh jadi saksi oleh orang tua. Itu bukan teman. Saya pingin lagi kalau setiap wihara ada sumpah sahabat itu. Yang sekarang saya minta tolong sama teman itu, teman makan gak bakal bantu, itu teman makan. Bukan teman hati, bukan teman jujur. Betul, ada makanan ya teman, nggak ada makanan ya musuh. Ya itu tergantung makanannya. Betul kan? Kalau sakit apalagi belum tentu ajak makan. Betul kan? Nengok aja nggak. Apalagi ada juga orang nih suka omong doang Indonesia kita. Semua hidup ante harus siapkan payung sebelum hujan. Lata-lata sudah hujan dulu. Nggak ada payungnya. Betul kan? Kalau sayang orangnya sudah di rumah duka. Sudah dimaafkan semua hal. Waktu masih hidup nggak maafkan. Sudah mati ya udahlah, gimana lagi, sudah mati dia gitu loh. Seolahnya bukan maafkan kan, bukan sahabat yang baik itu mah. Tidak ada begitu. Lebih baik kalau saya sih cari teman sejati Indonesia, ada nggak kejujuran, jujur sama jujur, sumpah maksudnya saya berjanji akan jaga teman ini mirip sama jodoh pasangan gitu, tahu nggak? Suka duka itu teman. Nah teman itu Pati sudah lihat satu di Singapura satu. Apa itu? Saudara itu datang semua, bisa bantu kirim dana sedikit-sedikit. Lalu ajak teman jadi berobat di Singapura. Waktu itu beliau sakit ginjal. Tahu nggak? Sudah bentok. Sekaya apapun, ginjal kan bukan duit. Betul kan? Bukan duit. Mau nggak mau dokter bilang kamu tuh jalilah. Ya siapa yang mau sumbang? Nah, kalau mau tunggu nggak tahu siapa mati dulu. Yang mati dulu sumbang atau kamu mati dulu nggak jadi-jadi. Akhirnya tahu nggak? Seling mendengar gitu. Ternyata ada satu di sisi samping dia. Itu teman lama. Bilang itu, kok temanku. Nah kan, nggak apa-apa. Kalau saya masih anggap saya teman, mohon diterima. Apa itu? Saya punya satu buat kamu ya, kenang-kenangan. Apa itu teman? Saya punya ginjal. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan cocok sama kamu. Karena hati saya itu bukan kasihan umum, kasihan teman. Kalau anggap saya teman, ambillah ginjal saya ini sebelum kita pulang ke Indonesia. Saya maunya buat teman dalam keadaan sehat. Walaupun saya kurang satu ginjal saya, nafas saya agak berkurang demi teman. Jadi udahlah, kalau satu keluarga besar berapa ratusan orang, 50, 20, kalau angkat keluarga itu nggak apa-apa. Belum tentu mau kasih ginjal kamu loh. Dan saya teman, saya mau. Kamu orang berjasa, ambil ya. Apa yang saya bisa bantu sesama. Benar. Dengan hatinya baik teman. Ada kasih ginjal ke teman yang sedang sakit. Dia juga nggak nyangka, dia nggak punya duit, tapi dia punya hati. Daripada kita apa itu?
Yang ketemu hati berapa orang yang bilang jodoh, betul nggak? Dapat yang bukan hatinya, menyakitin, betul kan? Ada benar, setelah diambil ginjalnya pindah ke teman yang butuhkan. Dokter laporan setelah masuk itu, hampir 90% cocok. Walaupun saudara sama saudara pun, saudara pun belum tentu cocok. Dokter bilang, kok bisa ya cocok? Karena selama jadi teman itu hati sama hati, bukan mata sama kuping, kuping bukan hidung, hidung bukan mulut, mulut bukan badan, bukan badan sama batin. Ini hati sama hati. Maksudnya baik sama baik. Tadi ketemulah jodohnya. Itu namanya kekuatan sahabat sejati. Nah, ini cuma contoh doang. Nah, tapi ada nggak kita ini menjadi sumpah sejati? Maksudnya bertekad, saya akan jaga dia, baik sama dia. Betul kan? Sejati itu luar biasa kamu saya. Meta, cinta kasih sayang, supaya tidak ada musuh-musuhan. Kenapa? Teman. Ini memang sudah jadi adat. Nah kan? Kalau satu kampung ada upacara di kampung sebelah, semua diam nih. Tiba-tiba kalau di kampung kami ya, kampung Matedu, kalau Pante ada satu pun tidak saudara lo, teman yang tadi cerita, ada satu orang di situ. Saya bisa ajak berapa orang pun, 5 orang, 10 orang ikut saya, itu tetap semua ikut saya orang baik. Karena menghargai temannya. Teman itu. Padahal di kampung gede begitu, upacara begitu, saya tidak punya saudara kandungan, pihak mama, pihak papa, saya pihak saudara sejati. Apa itu? Teman, sumpah teman sejati. Saya bawa teman ke sana, benar-benar ketemu begitu seperti orang yang udah nyasar jalan lalu ketemu lagi gitu. Orang hilang lama ketemu lagi, bergembiranya, bersedia makanan, minum, suka duka, ceritanya seperti jodoh benaran. Nah kan, sebaik apapun lebih baik, setidak baik apapun kok cepat dimaafkan. Itu manfaat untuk sahabat sama sahabat baik. Nah, kita ada nggak dari lahir sampai sekarang sahabat seperti itu? Ada satu orang kek? Ada nggak? Pernah nggak dalam hati kita, kalau aku tua akan minta tolong dia, pasti dia akan bantu aku. Aku sakit, pasti dia mau. Aku kenapa, pasti dia mau. Belum tentu berani omong sekarang, betul nggak? Karena belum punya karakter sahabat sejati. Nah, maka Sang Buddha sampaikan kita bahwa seperti kita, nah, melindung kepada Buddha, melindung kepada Dhamma, melindung kepada Sangha, itu sangat penting. Penting karena daripada kita tidak ada harapan, dengan tidak ada harapan. Maka Bante pikir itu wasa ini Bante mau ajak juga, barangkali cowok mau jadi bhikkhu. Ada nggak di Indonesia ini? Kira-kira ada nggak di Indonesia? Ada nggak? Cowok yang mau jadi bhikkhu ada nggak di Indonesia kita? Kira-kira ada nggak? Suami siapa itu? Katanya bosan punya suami begini, kasih Bante boleh nggak 3 bulan? Bante perhatian, Bante peduli, Bante dicakar lawat, pulang dari tangan Bante lebih baik semuanya. Otak pun saya dicuciin, mata Bante juga mungkin dia mata cewek lah, betul kan? Telinga juga benar udah mendengar Dhamma, betul kan? Saya yakin deh masuk salon Bante Khamsa itu, pulang dari salon 3 bulan, cakep, benar-benar cakep, jadi suami galak, jadi sopan santun, benar. Dari miskin lebih kaya loh. Benar, Bante kasih warisan 10 hektar langsung sejak percoba. Nah kan, ruang tamunya gede, dapat rumah, makanannya 1 meja, obat juga 1 ember. Jangan takut kekurangan suami kalau di tangan Bante Khamsa seperti caka, benar. Seperti caka telur dalam mas itu, apa? Telur mas tahu nggak? Menghargai orang, betul kan? Mau coba nggak? Mau coba nggak? Benar, kalau suami ibu jadi bhikkhu sama Bante 3 bulan, tadi pakai foto, nanti para sama umat bersujud di suami loh, betul kan? Selama jadi suami pernah nggak dia sujud di kaki kita? Lama-lama nggak pernah loh. Mau nggak? Setelah pulang 3 bulan sama Bante, dia bisa bersujud di kaki istri loh.
Nah, saya bisa latihan dia sampai begitu, percaya deh. Kalau nggak percaya, buktikanlah. Jangan lama-lama sudah mau masuk wasa nih. Jangan ngoceng-ngoceng, suami saya nggak benar, saya salah pilih, dia nggak jodoh saya mau calai dia nggak mau. Aduh, ini makhluk atau setan? Saya minta 3 bulan, nanti aja pantai ya. Ini sebenarnya benar nggak sih? Bosan benar nggak sih? Tetapi boleh juga, papa juga pernah bosan istri nggak sih? Jujur, kalau bosan jangan diganti selingkuh. Lebih baik istri kasih saya cuci otak, demikian saya kasih 5 orang. Saya cuci otak istrinya, benar. Dan jangan salah saya kalau istri itu kalau agak bandel sampai ke botak. Kalau agak baik-baik saya masih ada lembutnya pulang. Kalau agak bandel banget saya acak botak. Nah, sekaligus jadi atas sila nih ya. Nah, sila merhati diri semuanya. Kalau sudah bagus dari ngoceng-ngoceng, jadi pelan-pelan jadi suka dia, maaf ya, gitu loh. Kalau mau omong sama suami ya, mohon izin, gitulah. Nah kan, kalau suami suruh apa? Siap, gitu loh. Mau nggak gitu? Sopan. Saya masukkan roknya, rok dhamma, betul kan? Makhluknya makhluk dhamma, bukan makhluk setan. Makhluk dhamma setiap hari dengan dimerhati diri, mungkin jaga sila dengan baik. Badan dia selama 3 bulan, saya yakin dia tidak akan melakukan badan ini untuk membunuh makhluk apapun. Saya diajarin tidak boleh. Setiap pagi sebelum tidur, setelah bangun juga tong ingat panatipata. Nanti panti ingat begini. Kalau titip istri ke sama saya, mulai hari Senin masuk nih, saya bilang pertama nih, sila, ya kan? Kita sudah jadi silan. Minum juga nggak boleh berdiri ya, duduk dengan sopan. Betul nggak? Nanti dulu mah, jangan kaget. Kalau istri pulang dulu mau minum bercongkok, jangan kaget loh. Jangan kaget, dia sopan sampai minum kan, saya nggak boleh berdiri, nanti duduk gitu kan. Pakaian dilapi kan, omong yang sopan, betul kan? Seperti orang yang bersila, tahu nggak? Nah, pakaian dilapi kan, pokoknya kebersihan ya, belum sampai sucikan hati tadi, badan peti lapi deh. Peti lapi, benar. Yang malas cuci piring juga akan cuci piring. Yang malas lapel lantai juga dia akan lap itu kan. Dia akan sopan santun. Saya yakin 3 bulan bisa berubah. Bisa berubah. Memang sulap 3 bulan itu. Nah, memang sulap. Nantilah setelah pulang itu, lihat aja istrimu benar-benar sopan santun. Nah kan. Tapi jangan kaget aja bahwa kita omong 10 kali dia nggak jawab sama sekali. Nah kan dia suka meditasi loh. Nanti saya ajarin dia pihak mendengar, jangan omong apa-apa gitu, dengar renung anicang. Oh anicang, oh dia berubah. Nanti juga menderita rumah tangga juga baik. Sebenarnya itu ajaran Sang Buddha, mau kerukunan batin, mau kerukunan ucapan, mau kerukunan. Nah kan, saya yakin, coba kalau kita tidak membunuh, tidak menyakitin siapapun makhluk apapun selama 3 bulan full, saya yakin istrimu, istri papa atau suami ibu juga pasti umur panjang. Betul nggak? Kalau sesuai dengan prakteknya, kalau tidak membunuh kan usia kita kan naik, betul kan? Kalau suka bunuh usianya kan potong-potong. Ya setidaknya gini loh. Coba hari Minggu. Hari Minggu nih, semua nih sekarang umur kita kan masing-masing nggak tahu sisa berapa. Betul kan? Tidak tahu sisa berapa. Coba kalau hari ini kita bunuh nyamuk, pap, satu nih. Sekarang misalkan kita 50 hari ini pukul nyamuk, pap, mati 1. Per 50 kurang 7 hari sisa berapa? Berapa? Jadi 43 kurang 7 hari ya, kurang seminggu. Dan sesuai dengan umur nyamuk itu. Nah kan, nanti tahu nggak? Setelah kita melatih meta, tidak membunuh, tidak mengganggu makhluk-makhluk yang tidak menjelekkan apapun dari mata, telinga, hidung, lidah, badan sampai batin. Nanti pulang dari rumah, teman, wajah itu cantik loh. Karena dia nggak punya emosi, dia nggak kebakar kulit sendiri, betul nggak? Nanti dia banyak senyum loh kepada suaminya. Kenapa? Dia bilang, oh karena saya juga daripada di lampok usia saya
mencuri usia saya dengan saya lakukan karma buruk. Saya maunya umur panjang, saya maunya keindah alam. Nanti wajah kita ngejelek loh, cantik loh. Nah, salon itu salon yang sangat bagus sekali. Kamu saya sih. Daripada marah pula-pula make up cantik, marah pula-pula make up, kapan selesai biayanya? Betul kan? Habis tempat make up perempuan sekarang di kamar tidur sampai ke toilet. Mungkin 24 jam apa make up. Lebih baik jaga jangan membunuh supaya wajah kita cantik, betul kan? Senyumlah sedikit, betul kan? Jangan sampai lupa, sadar diri itu obat. Betul kan? Batin juga cantik, wajah juga cantik, ilit. Nanti orang bilang, oh kamu sudah cantik, apain make up lagi? Nanti ketahuan kan bahwa kita cantik di dalam. Betul, daripada lebih baik kamu tutup ya. Cantik di mana? Kamu make up lama-lama biaya bengkaknya. Suami yang miskin. Cantik-cantik dipuji orang, suami yang sedihnya dengan habis uang karena make up perempuannya kan. Lebih baik kita ajalan sang Buddha itu cantik di mana? Usia panjang di mana? Dalam hati kita. Kalau kita suka membunuh wajahlah 100 tahun bangga-bangga banget itu cerita buku awal. Kalau cerita buku sekarang sisa berapa? Sisa berapa? Membunuh makhluk hidup itu juga banyak yang potong usia kita. Kalau tidak meninggal dunia usia pendek juga, lama-lama juga pindah alam ke alam rumah sakit, alam ke ruang tahanan kejahatan. Itu pulang ke manusia kamu saya. Lebih baik kita jaga dengan baik, dijaga dilawat diri. Betul kan? Peduli perhatian diri sendiri itu akan menuju ke pintu sesuai dengan harapan kita. Pintu kebahagiaan di mata kita kok. Pintu kesehatan juga di mata kita. Pintu rezeki, khususnya pintu umur panjang. Karena lata-lata sekarang kita kurang jaga kesehatan. Utamakan itu batin, itu sangat emosi sekali, sangat sekali. Nah, itu kotoran batin. Kotoran batin kita nggak tahu, kita pula-pula itu air tuang banyak, tapi kotoran di bawah kan masih ada. Nanti juga diaduk lagi menjadi kotor semua, betul kan? Maka sucikan hati kita. Supaya kita sekarang, kita suka berdana, suka berbagi begini. Saya lebih setuju daripada kita jadi pengamis loh. Betul kan? Sikap sifat berdana berbagi, ini saya bantu kamu. Karena kita kasihan. Nah kan? Dia juga manusia sesama manusia. Nah kan? Kita bantu dia lenyapkan menderita. Aduh, Bante nih suka menolong orang, suka banget. Bukan suka karena apa? Saya pikir itu saya menolong orang setiap hari itu karma baik berbuah setiap hari. Nah kan? Sebenarnya Bante bantu orang sakit apapun. Setelah mereka sembuh, mereka suka omong sama saya ini. Mereka bilang, Bante, saya libuan terima kasih. Bukan satu kali loh. Libuan namanya libu 2 kali lah. Jadi berapa? Kalau omong sama Bante, kalau Bante sudah sembuh orang itu, selalu Bante siling dengan Bante, saya mengucapkan libuan terima kasih. Bukan 1.000, 2.000. Gimana saya tidak mau lagi kan? Terima kasih libuan terima kasih. Kalau kita cuma 1 kali kan, jadi ginilah. Berbuat baik segini doang. Maka makasih ya. Selesai. Kalau Bante ribuan terima kasih. 1 kali 1 orang terima kasih saya 2.000 kali loh. Gimana saya nggak semangat untuk menolong orang kan? Maka kita kemanapun boleh nggak? Menderita apapun kita itu, kalau kita sering berbuat baik sesama manusia, dimanapun ada manusia, itu adalah kita kedua. Sifat kita akan cari sesama. Sifat berdana, sifat kekayaan, akan ketemu orang suka berbagi, suka ketemu yang kaya raya. Bukan kita cari, batin kita akan cari. Kalau Bante isi calama waktu itu di Jepang, betul kan? Beda orang Jepang, ampun dia bijaknya, ampun suka mendengar dhamma. Kalau dhamma biasa dia nggak begitu paham. Kalau dhamma tinggi paham semua. Kalau kita tinggi bingung semua. Wow, Bante terlalu tinggi. Belum omong udah tinggi duluan, padahal dia ngantuk. Nah kan, dia nggak konsen mendengar, bukan tinggi, betul kan? Maka kita
ketemu orang berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah kan? Maka kita belajar kehidupan ini. Kalau ketemu dimanapun, tetapi jangan terlalu keduniawian juga. Ada dua sisi. Di Jepang itu gila-gila pekerjaan. Betul kan? Orang Thailand bilang, Bante, saya udah tenang, saya dapat suami orang Jepang gitu. Waktu Bante ke Jepang, omong lagi, Bante, saya mau pulang ke Thailand aja ya. Saya mau buang dia. Kenapa? Kan rajin, banyak duit, rajin, nggak pernah libur sejak nikah sama dia nih gitu. Kenapa? Saya mau ajak jalan-jalan, dia bilang kerja dulu, rumah tangga nanti. Saya ajak anak-anak jalan-jalan sama suami tolak, pilih kerjaan, ngepilih anak dia juga ngepilih, aku juga nggak dipilih, dia pilih pekerjaan, lalu dia, tinggi sekali, duitnya tambah banyak. Terus gimana lagi? Gimana saya ngepusingnya? Dia ada teman katanya, lomba-lomba kepintaran, pekerjaan lebih rajin, dapat duit banyak. Dia kalah teman, duit nggak sebanyak teman. Dia nggak terima, dia mau bunuh diri. Ada baik, ada buruk juga ya orang rajin ya. Dia apa? IQ-nya tinggi, tahu nggak? Aku nggak boleh kalah. Benar juga di wajah Jepang, betul nggak? Kalau memimpin kalah, aku nggak terima. Lebih baik aku, mungkin mereka. Sampai sekarang banyak yang bunuh diri karena kepintarannya, bukan bodoh loh. Kalau kita ini kan mati karena bodoh kan? Itu kan mati karena kepintarannya. Jadi sepintar-pintar juga lebih baik ada bodoh sedikit lah ya. Bolehlah sebodoh-bodoh juga ada baiklah. Boleh nggak cari begitu? Jangan ekstrim ya. Dingin sekali, panas sekali, mati dua-duanya. Yang hangat-hangat lah manusia, betul nggak? Nah, yang hangat ini. Itu contohnya. Umat Bante di Jepang, dia mau pulang ke Thailand. Kenapa? Suka pekerjaan, suka cari duit. Duit saya banyak Bante di sini. Pekerjaan suami juga tumbuk-tumbuk. Suka banget pekerjaan. Tapi buat saya peduli perhatian di cakap lawat rumah tangga nggak ada. Mungkin nomor 2, nomor 3. Tapi kalau rumah tangga nomor 1 salah paham. Kalau udah jatuh cinta kepada pekerjaan itu, dikerja sampai nggak ada libur-liburnya, duit tambah terus. Kalau dia stres karena dia nggak sesuai dengan target dia itu, dia pengen mau mati aja. Dia nggak peduli ada istri di samping dan nggak mau tahu ada anak masih sekolah. Dia nggak pandangan gitu. Ini ada baik ada buruk juga tang. Omong-omong suami pintar nggak sih? Duduk sini. Jangan cari yang pintar-pintar, yang sedang-sedang ya. Lihat sisi bodoh dia juga nggak apa-apa lah. Betul kan? Jangan sampai pintar nggak terima gitu loh. Saya harus anicang 50-50 dulu ya. Betul kan? Namanya juga sempurna. Ini hidup nih. Yang kita ini betul kan? Kalau orang kaya orang kaya mati dulu, duit masih banyak. Kalau kita nih kan duit nggak ada, panjang umur lagi kita. Agak bedanya. Ada sarang siling aja ya. Jangan disalahin siapa-siapa, jangan. Ada plus minusnya. Betul kan? Cari matsima. Tahu nggak matsima? Jalan tengah. Ini yang Bante pingin kita jalan tengah. Maksudnya jangan bulu-bulu buang. Takutnya yang kita buang itu ada isinya. Betul kan? Buang biji tumbuh loh. Betul kan? Jangan setamakan buang. Mana tahu itu biji yang paling mahal. Betul kan? Walaupun kita menikmati daging mungkin wangi, mungkin manis juga, jangan lupa biji walaupun tidak rasa manis itu buat pohon di kemudian hari. Betul kan? Nanti kalau kita ada masalah, bercekcok, rumah tangga gampang Bante salankan. Ada nggak? Jujur, siapa yang sedang ada masalah rumah tangga, Bante ada obat? Ada nggak di sini? Yang sedang tidak cocok sama suami, ada nggak? Masa sih baik begitu semua? Saya jadi Bante mau percaya juga malu kan? Saya nggak yakin rumah tangga kok baik-baik semua hari Minggu. Hari Senin baik juga nggak? Nah kan? Nih, Bante sarankan. Kalau suami kamu, istri kamu sedang berumah tangga, yang sedang bercekcok mulut, nggak cocok apapun, nanti tanya Bante Kamsai. Nanti ikut Bante Kamsai. Dua-dua itu. Kenapa? Nanti kalau Bante diundang ke Haifen.
Apa? Apa itu? Iya. Pati seling diundang ke rumah duka. Pati mau ajak dua-dua itu ikut mendengar, ikut lihat petinya, lihat ikut foto di depannya. Mana tahu dia butuh. Nanti Panti Calama di situ saya bilang mau musuh sampai kapan? Lihat aja contoh di sampingnya. Nah, sebentar lagi mati kan? Mau berapa lama lagi? Saya yakin baca doa juga semoga betul kan? Bye-bye loh semoga. Terlahir di alam berbahagia. Nah lama-lama dia paham, dia sadar diri loh. Orang mabok, orang emosi ini kalah peti ternyata objeknya. Betul loh. Nah kan? Kalah peti, lihat petinya, wajah itu terima loh kenyataan. Betul kan? Pada takut mati umumnya. Kalau ada, nggak usah ikut hati kakak nggak apa-apa, intip-intip aja di situ. Berarti ada lantai 1 juga, biasa setiap malam ada kok, nggak ada libur. Berarti ada lah. Sampai lantai 8 biasa sih ada isinya. Nah kan, kalau nggak isi daftar aja. Kita pikir ajaran Sang Buddha itu indah begitu. Siapa yang ada masalah, yang benar-benar kemerkatan banget, ego tinggi, sombong itu, seminggu full ikut baca lumat-huka seminggu, baik orangnya. Dia nggak bakal musuh sama siapa pun. Dia bersiapkan diri untuk mati nanti. Dia paling takut kematian ternyata. Di talian suju pernah lihat begini, suaminya mabok. Aduh, minum ini sama mabok dia 50-50, ganti-gantian mabok minum tuh. Omongnya tinggi banget, sombong ego itu. Ada tuh, Pati seling ajak ke rumah duka. Siapa yang mati saya ajak ikut, saya suruh pegang tas saya, ikut benar. Sadar diri. Rokok juga berhenti, kopi juga berhenti, minum stop semua. Saya kenapa stop? Kalau Pati enggak, saya lihat peti sedih, takut saya masuk. Gitu. Itu obat kalau musuh-musuh. Gampang kok irit, hemat, usah ke dokter, biayanya mahal. Nah kan, kalau kamu tidak berhenti kejahatan kamu siap-siap masuk peti. Nanti disadar diri. Benar loh. Banyak kok umat yang bercekcok, Pati pulau Pati. Ayo tunggu Pati di situ ya, Pati ada leuntit mau kasih. Sebenarnya saya bisa juga kasih di wihara, saya nggak mau, saya kasih di rumah duka. Supaya dia ikut mendengar. Lata-lata setelah ke rumah duka berpakai saya tanya, gimana rumah tangga? Waduh, Pati, mungkin dia sadar diri kali ya. Baik sih, pulang di situ baik. Gimana? Mungkin dia takut mati kali ya. Iyalah. Takut apa lagi manusia? Sombong-sombong juga takut mati. Nah kan? Sadar diri itu memang ada objek sesuai saat itu. Maka kita, kalau kita mendengarkan dhamma begini kan lingkungan kita ke bersaudara sedhamma, betul kan? Tidak pikiran tidak baik, tidak ucapan tidak baik, tidak berbuat jahat. Maka Bante sarankan, ayo mari kita, hidup kita harus disesuaikan ke depan. Betul kan? Jangan kita sesuai sama si A sama si B. Jangan suruh si A sama si B sesuai sama kita. Tidak bisa. Membeda bidang. Membeda bidang kita, betul kan? Beda bidang. Kemarin Bante bagi-bagi baju baik itu kan? Baju baik, baju anak kecil. Ibu bilang itu, baju berita ya Bante. Kenapa kasih baju bisa menderita? Ini baju anak-anak, saya bilang. Baju berita. Saya juga nggak paham itu kenapa kasih baju bisa menderita. Ternyata singkat dari apa itu? Berita. Hah? Saya tidak pernah tahu, Bante. Coba suruh bagi baju baik, saya nggak tahu dia bilang baju berita. Saya memang kasih memang katal apa gitu. Ternyata baju itu baik, B itu baju, B baik. Tahu semua yang rumah tangga, saya nggak berumah tangga, saya nggak tahu. Saya bilang aduh saya nggak tahu. Saya tahu ini uduk baik, betul kan? Uduk baik. Bahasa Indonesia unik kok, Pati nggak sekolah. Pati nggak sekolah, Pati nggak tahu berita seperti apa itu. Umat WA Pati, nah kan, baby saya
baby saya lahir minta didoakan. Pante baca pakai apa? Ini baca apa, baby atau babi atau apa ya? Saya baca, aduh gimana minta tolong didoakan. Saya pikir umat benar atau saya yang salah atau saya yang benar umat salah. Pante bacakan baby lahir kan. Tetapi dari huruf kan B, A, B, I. Saya baca, pante baca sendiri saya pribadi itu babi loh. Maka umat sahabat kalau WA kepada saya itu saya malas balasnya. Itulah umat tulis udah benar, tapi bahasa Inggris bahasa meranda kan beda. Saya kan otak saya kan masih babi itu kan B A B Y itu kan. Saya baca itu babi loh. Saya bilang kok babi lahir suruh saya doa gimana? Ada berita apa buat babi lahir ya saya bilang. Satu lagi, WA lagi, sama juga. Saya salah paham lagi. Umat juga pulang aja juga. Apa tahu nggak? Dia suka boneka kan? Boneka, dia suka boneka. Saya pikir umat itu WA ke Pante. Saya bilang, kau bukan babi juga pasti boneka kali ya anaknya. Babi juga kan boneka. Baby, betul kan? Man ada Pante baca kalau bukan baby juga babi juga apa lagi itu. Lama-lama saya bingung mau baca berita apa gitu. Nah, itu kadang-kadang bukan bidang Pante. Betul kan? Pante bagi baju baik tanya Pante anak berita. Saya mana tahu anak berita. Anak apa anak berita? Nah kan anak baru lahir saya tahu yang udah anak ya udah inilah bajunya. Berarti kita nggak butuh cari benak atau musuh. Sabar dulu. Barangkali kita yang kurang lengkap. Betul nggak? Berarti rumah tangga gimana pun kurang sabar kali ya. Ini Pante contoh. Bener kan? Pante banyak yang nggak tahu. Tapi Pante lakukan itu Pante butuh perhatian banget. Bener kan? Pante ini mana bisa pakai? Kenapa? Ini kan baik. Ini kan urut tahun sekian-sekian. Itu kan rumah tangga yang tahu. Saya kan nggak punya anak. Saya nggak punya baby, saya nggak punya apa-apa. Saya tahuannya coba baju saya nggak tahu apa-apa dari kecil. Kadang-kadang bukan niat salah, betul nggak? Tetapi niatnya baik, tetapi pandangan orang dong yang tidak sama. Maaf Pante bilang, Pante juga mohon maaf ya Pante kan benar-benar nggak tahu anak baby itu disebutkan berita. Anak baru lahir saya nggak tahu, betul kan? Ini boleh pakai nggak? Pakai saya nggak tahu. Pokoknya bagi-bagi aja deh. Tiba-tiba tuh pada bagi bukan celana itu buat anak kecil itu. Popok apa itu? Pamper apa itu? Itu namanya saya nggak tahu. Pada lagi tanya, Pante ada saya em. Aduh lebih dalam lagi saya bilang. Kamu cakap tanya mas saya em. Saya apa bahasa Inggris ini kan A sampai Z nggak tahu pakai-pakai aja deh. Aduh sampai saya pusing sendiri mau berbuat baik tau nggak? Memang anak ada saya M, saya L, saya apa dong? Saya nggak tahu pokoknya. Aduh, pusing banget duniawi ini. Ayo kapan jadi pikunya? Pakai coba nggak usah pakai celana, udah, beres, aman deh. Saya bilang udah untung loh selama ini saya percoba saya ngepusing sama ILM apa tuh. Saya nggak mau tahu begitu. Mungkin semua hidup ini juga nggak bisa tahu itu kayaknya. Maka semoga kita ya keluarga kita, saudara-saudara kita, ibu bapak, tolong mendengar apapun cuma mendengar dulu. Jangan bukti wadah baik atau buruk dulu, sabar dulu, betul kan? Jangan melihat apapun langsung baik, langsung buruk. Maksudnya langsung suka, langsung nggak suka, sabar dulu. Di Anda suka dan nggak suka itu kiri kanan dong. Kita butuh jalan tangannya, jalan tangan untuk lihat itu yang kita suka itu ada bermanfaat atau enggak. Yang kita benci mana tahu itu bukan yang kita benci, malah itu kita sayangi. Betul enggak? Sabar dulu. Baik mata, baik telinga, baik hidung, baik badan, baik batin kita butuh sadar diri. Merhati diri akan mendapatkan sadar. Kalau sudah jadi orang bijak, sana tahu enggak? Tidak gampang emosi dan tidak gampang ada kebodohan, kesurupan kita dan tidak gampang untuk kemerkatan. Lebih banyak kebebasannya enaknya. Kalau kita kemerkatan banget juga salah paham. Benar-benar salah paham. Karena kita percaya pikiran bukan percaya kesadaran. Beda kesadaran sama pikiran beda jauh. Lebih baik Pante ajarkan kita untuk berarti sadar diri dari kesadaran. Bukan dari baik tidak baik dari pikiran. Tidak ada orang baik tidak baik
puncak dari pikiran. Semua baik tidak baik puncak dari kesadaran. Sucikan hati dan pikiran pun dari kesadaran. Maka jadi lingkungan begini, lingkungan manusia sama manusia, yang bersila sama bersila, yang tenang sama tenang, dibijak sama bijak. Tante pengen kita ini tukar pandangan, jangan bilang bodoh, jangan bilang pintar dulu deh, tukar pandangan, beda sisi, betul nggak? Lain di samping air pasti dia pintar merenang, lain di hutan di dalam pasti pintar manjat pohon, betul kan? Ya, itu bukan bodoh loh. Jangan bilang orang lain di samping sungai itu bodoh karena nggak bisa manjat pohon. Jangan bilang orang yang lahir di gunung atau itu bodoh, nggak bisa merenang. Bukan begitu, sahabat. Beda bidang, betul tidak? Beda bidang. Seperti kita bisa merenang karena kita tilu ikan, bukan ikan. Boleh tilu ikan, betul kan? Kita bisa punya pesawat, mungkin tilu burung, boleh dimanfaatkan. Jangan bilang kamu jangan mancing-mancing emosi. Lebih baik ya maklumlah, dia kan lahir di samping air patasan, dia pintar berenang. Ya wajar lah orang itu, jangan suruh dia naik pohon. Nanti salah semua, jatuh juga salah, manjat juga takut-takutan. Kalau mencari ikan ke laut bolehlah. Ini kalau nyangkut apa di bawah dia bisa merenang. Kok jangan orang yang punya rumah di hutan yang suka manjat pohon setiap hari pengen merenang, tenggelam, betul kan? Dia bukan bidang. Kalau begini tahu kan, beda pikiran, beda sifat, beda semuanya. Kita duduk sini mungkin 100-200 orang di sini, mungkin ini 500 macam-macam pikiran, macam-macam omong, macam-macam perbuatan, tidak yang sama. Walaupun duduk begini juga sama nggak sih? Capek sama nggak pinggang sekarang? Beda kan? Duduk sama kursi, rasanya beda-beda. Maka mulai sekarang kita ketemu siapapun juga bersaudaraan, maklumkan, matsima, ingat jalan tengah. Jalan tengah. Seperti omong juga butuh tengah. Kalau teriak bilang, jangan marah dong, kan? Kalau omong pelan-pelan, gosip apa sih? Gitu loh. Kan nggak seimbang, betul nggak? Omong dikit kita nggak dengar bilang, kamu gosip aku ya? Omong terang-terang aja kalau mau omong, gosip. Maksudnya suaranya nggak jelas. Kalau suara kencang banget, nggak boleh marah, omong baik-baik nggak boleh nggak sih? Nah, karena terlalu teriak, betul kan? Satu rendah, satu tinggi. Ini tidak maksima. Maksima itu turun dikit ya omongnya. Ini juga omong lebih jelas sedikit supaya nggak tanya ulang-ulang. Jadi nggak salah paham. Maka itu tujuan kita belajar dhamma. Cari jalan tengah secepatnya. Jalan tengah pikiran, jalan tengah ucapan, pikiran, semua ucapan, perbuatan, pikiran, ambil jalan tengah dulu. Nanti kita damai dan seperti merenang tidak ada enceng kondok, itu aja bersih, kita merenang juga cuma air sama kita doang kan. Jangan nyangkur akar pohon, jangan nyangkur enceng kondok, itu kan kacau balau. Betul kan? Ya, semoga kita dapat dhamma dengan tujuan itu untuk melenyapkan menderita. Ya, mendengar dhamma satu tujuan ada untuk melenyapkan menderita dari hal-hal yang pikiran tidak baik, ucapan tidak baik, dan berbuat tidak baik. Ini berbuat kita ayu wana sukang phala bersama. Anumodhana sape sata pawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup Baik, demikian ceramah dhamma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Kamsai Sumano Mahatera. Baik, masih ada beberapa menit diselingi sesi tanya jawab. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita buka kembali buku tuntunan puja bakti kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Marilah kita buka buku Tuntunan Kebaktian halaman 95. Bersama-sama kita nyanyikan lagu yang berjudul Di Dalam Dhammamu.
Sungguh damai memandang wajahmu yang penuh kasih sayang. Namamu yang agung, namamu yang mulia, ku tinggikan namamu. Kemuliaan di dalam namamu, pelita kehidupan. Ku yakinkan segalanya di setiap langkahku, jalan tengah menuju kenibanan. Terpujilah Dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Hanya Dia, hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban. Kemuliaan di dalam namamu, pelita kehidupan. Ku yakinkan segalanya di setiap langkahmu, jalan tengah menuju kenibanan. Terpujilah Dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Hanya Dia, hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban. Terpujilah Dia yang sempurna, di dalamnya ku temukan kedamaian. Hanya Dia, hanya kepadanya yang dapat memberikan segala jawaban. Terima kasih. Baik, tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan angkat tangannya aja. Silakan maju Bu. Untuk pertanyaan tertulis nanti kertasnya diangkat aja, nanti kami ambil. Silakan Bu. Namo Buddhaya Bante. Saya senang dan bersyukur hari ini saya bisa ketemu Bante. Karena bertahun-tahun saya ingin sekali ketemu Bante. Perkenalkan, nama saya Yeni Bante. Saya adik Isa yang kerja di Megamendung, Kampung Awan. Adik Isa. Saya kakak. Hah? Kakak. Kok bisa sampai di sini? Iya. Saya tinggal di Pluit sini, Bante. Oh iya. Jodoh kan? Iya, Ya, saya kan? rasanya hari ini senang banget karena udah berjodoh bisa ketemu Bante. Karena bertahun-tahun ingin sekali ketemu Bante. Belum tentu Bu, duduknya ada yoga. Tuh kan? Bante menolong adiknya jadi karyawan cakap pondok meditasi di Kampung Awa. Mulut ke mulut akhirnya kakak juga akan nyambung lagi ke Bante. Itu saudara. Dimanapun tidak ada satupun bukan saudara. Betul tak? Nah, 30 tahun yang lalu saya kan agama Muslim, Bante. Terus saya kan nikah sama agama Buddhis. Nah, saya kan sebelumnya kan hati saya belum begitu benar-benar tersentuh ya untuk mendalami agama Buddha. Terus
Jadi saya seringkali melakukan sholat gitu, masih di belakang suami saya. Terus lama sekitar 2 tahunan ada lah kayak gitu itu Bante. Jadi saya merasa kayak mempermainkan agama gitu Bante. Sampai saat ini jujur saya merasa bersalah gitu, menjadi beban gitu. Terus bagaimana Bante cara saya supaya bisa lebih tenang, supaya nggak merasa bersalah gitu. Itu aja Bante. Sebenarnya sih banyak yang mau saya tanyakan, cuman kan waktunya nggak banyak. Ya udah itu aja Bante. Ya. Makasih banyak Bante. Terima Namo kasih. Buddhaya. Itu artinya hati kita kalau sudah kemerkatan itu nggak gampang melepas, makanya nggak gampang. Ngomong doang umumnya, ke hati kalau duniawi kalau nggak seling dengar anicang tukang anapa ribuan kali anicang ribuan akan berubah, akan terpisah dari siki apapun, siki keyakinan, siki omongan, siki perbuatan, siki badan, siki apapun, lahir tua sakit pati mati. Mulut juga omong lagi seperti lahir tua sakit mati, pikiran juga seperti lahir tua sakit mati, semua satu resep anicang. Dan jawaban itu adalah saat ini yang terbaik, jangan disebut angkat agama sama agama, jangan nilai. Kalau nilai jadi salah. Ini lebih baik daripada ini nanti. Lebih baik kita tukar pandangan. Pandangan yang baik semua agama ada. Pandangan tidak baik juga ada. Dan bukan ambil pandangannya, ambil buktinya. Bahwa seperti sekarang hidup nyaman di mana. Itu aja. Tidak ada agama juga nyaman. Yang penting jangan berbuat jahat, jangan omong jahat, jangan pikirannya. Udah juga agama. Agama bukan ada di buku, agama ada di kesadarannya. Agama kalau jaga diri supaya umur kita nggak hilang dengan perbuatan kita. Jangan bawa badan ini udah membunuh. Harta kita tidak ada malingan kita. Jangan pay latihan ambil barang orang tidak memberikan. Itu doang. Melatih diri sampai badan kita menjadi nyaman. Kenapa? Surga neraka itu sebenarnya di hati kita sekarang juga mirip banget. Mirip banget. Kalau kita berbuat baik, kita dirasakan apa? Itu baik masih hidup. Kalau meninggal dunia juga rasa itu akan dimunculkan. Maka jangan merasa masuk agama, masuk kesadaran. Agama apapun kalau kita jadi manusia yang baik, ketemu celek jadi baik, ketemu baik kan lebih baik. Maka jadi jangan nilai. Jawaban jangan nilai agama manusia sama manusia, betul tidak? Cuma lahir di lingkungan muslim ya mungkin muslim diajak ke muslim. Kalau ibu masuk ke wilayah Buddhis ya berarti coba dulu Buddhisnya. Kok jangan bawa dua-dua itu baik, dua-dua itu jangan nilai baik-baik dua-duanya. Jangan nilai buluk-buluk dua. Nilai diri sendiri itu cocok. Jangan menghina, jangan tidak menghargai, sesuai dengan kemanusiaan. Mulut ibu sendiri, hati sendiri, perbuatan sendiri itu sesuai dengan kemanusiaan. Kamu saya sih tidak bermasalah agama. Pindah agama bukan pindah sifat kok. Lebih baik kita pindah sifat tidak baik jadi baik. Pindah dia omong kasar jadi omong yang sopan. Pindah diri sendiri itu namanya pindah agama. Kalau baik pindah yang tidak baik memang itu jangan pindah agama. Memang sifatnya, sifat pribadinya bukan sifat agama. Sifat agama bukan gitu. Sifat agama itu ada mendoakan semoga kita bahagia, sehat, rezeki, panjang umur. Tidak yang jelek kok. Doakan pasti doa yang murni, yang baik sampai ke hati kita. Jangan khawatir. Jangan pakai pikiran sama agama, pakai kesadaran. Betul kan? Seperti Bante di Megamendung, Bante punya sekolah PAUD. Salah nggak? Salah nggak? Bante bangun sekolah Muslim. Ya karena Bante nggak pandang agama Muslim, Bante pandang anak kecil halu di bijak. Bijak. Agama apapun juga silakan diambil. Yang penting bijak. Yang penting anak yang baik hati. Saya bagikan, satu anak pun tidak kasih ke Bante jadi sama Nela kok. Udah puluhan tahun saya bebankan biaya guru, gaji guru, saya punya tanah, saya punya bangunan, semua dari Bante. Gaji guru Bante juga dikajikan sampai sekarang puluhan tahun. Mungkin umat Buddha nggak tahu Bante saya punya sekolah Muslim. Betul kan?
Makanya deh, Bante tidak pernah nilai agama, Bante tukar pandangan. Bante juga orang biasa. Apa yang saya bisa bantu sesama manusia. Walaupun saya sudah 52, saya juga bisa bantu yang baru lahir sampai 52. Yang penting saya bisa bantu 52 sampai 100, saya juga mau kok. Ujung-ujungnya bukan masuk ke surga, neraka, masuk peti duluan deh. Di mata kita dulu yang nyata, heaven itu alamatnya. Itu kan, sebelum ke heaven berbuat baik aja dulu. Ya Bu ya, jangan nilai agama ya, jangan diangkat, jangan diturunkan, biasa-biasa aja. Ya, berbuat baik sesama aja. Itulah Bante. Bante berbuat baik dimanapun ada aja yang bersaudara sama Bante. Maka cita-cita mau ketemu Bante udah cukup lama. Dengan Bante terima kasih banget, cita-cita begitu. Bante juga maaf, Bante nggak bisa disebut Bante kenal semua orang. Dengan tidak. Bante cuma nilai itu siapa yang baik sama saya akan ingat seumur hidup, akan berbakti kepada mereka, akan menolong mereka dari lahir sampai mati tanpa kecuali. Ya, terima kasih. Baik, karena waktunya sudah siang, pertanyaan terakhir. Selamat pagi, Namo Buddhaya Bante Kamsai. Saya mohon izin untuk mengajukan pertanyaan. Thailand telah melegalkan pernikahan sesama jenis. Bagaimana pandangan Bante terhadap undang-undang ini? Dilihat dari sisi pandangan ajaran Buddha. Anumodana Bante. Ya, ada dua sisi. Bu, jangan orang papaya juga, papaya bencong juga banyak. Bante minta bibit papaya, saya maunya mau bikin popok, keluarnya papaya bencong. Nah, gini loh, agama Buddha, kok Bante jangan nilai agamanya. Nilai manusia sekarang, coba lihat sekarang. Antara nikah benar sama nikah nggak benar, lebih banyak mana sekarang? Lagi mana mau anak benar? Nah kan? Tetapi itu maksud saya. Kalau dalam agama Buddha, kalau benar itu masih dipakar keduniawian. Kalau dalam Vinaya mau jadi biku, memang itu nggak boleh. Antaranya, maksudnya bandok itu lahir memang apa sih? Dalam satu orang punya dua jenis. Cowok juga ada dia, cewek juga ada dia. Itu namanya bencong. Bencong dalam Vinaya, bukan bencong pandangan. Betul nggak? Kalau suka badan itu, suka operasi itu udah umum. Dan juga kenapa nyaman sekali ke depan lagi, nyaman kita, nyaman agama yang kental sama nyaman agama campur modern kan beda lagi. Betul nggak? Lihat dah, coba kalau nih cewek cantik-cantik gini, kalau ke Eropa sebetulnya pulang itu rambut warna apa coba? Warna kira-kira rambut warna apa? Hitam atau enggak? Mengkilau semua kan? Itulah sesuai dengan di sana. Pulang juga, merasa sifat juga bawa-bawa pulang juga kan? Di Thailand juga, di Pattaya contoh. Waduh, orang asli Pattaya, orang Thailand itu kerja apa tahu enggak? Biasa-biasa aja. Yang nggak tidur sampai pagi itu merantau semua, nggak tahu cewek, nggak tahu cowok, nggak tahu Eropa, nggak tahu Asia, semuanya berkumpul di Pattaya. Jadi berkumpul itu ada juga yang cewek kecewa sama cowok. Nah, ini siapa yang bikin lingkungan begitu? Karena pacar lagi buang dia lagi, pacar lagi buang dia lagi. Apain cowok semacam begini? Lebih baik aku jadi teman satu jenis. Lama-lama cewek suka sama cewek. Karena cali mempimpin sudah nggak ada. Lama-lama juga cowok juga sama, cari cewek kecewa lagi, patah hati lagi. Sama cowok juga boleh juga daripada kecewa. Nah itu pandangan kepada keduniawian, keputusan sesama saat itu. Nah akhirnya daripada berantem begitu terus, akhirnya mereka boleh, kamu coba cari jodoh di hati kamu. Yang mana disebut jodoh? Sekarang bukan fisik lagi, jodoh-jodohin kebatinan. Kebatinan. Ada sampai kawin sama ular juga ada, sekarang bingung deh. Nah kan nikah sama ular, aduh mati. Minta sama ular juga ada upacara pernikahan atau sama ular. Karena dia bilang kehidupan dia yang lampau itu ya suaminya. Itu juga lebih parah pada sesenit, beda alam juga ada sekarang. Maka itu seberapa doang sih, itu sedikit doang. Karena dunia ini sedang berubah ke alam kemanusiaan yang memang kurang pas. Seperti ingat, maaf,
Sang Buddha sudah bersabda bahwa kalau akibat dari asusila, kalau tidak lahir menjadi perempuan pasti jadi bencong. Benar nggak sih sekarang nikah benar-benar berapa orang? Banyak yang sudah hamil duluan lalu pula-pula nikah. Sudah berisi, anaknya sudah ada kuping di kandungannya. Betul kan? Akibat ini ada dua, lemah. Lemah itu karma itu, coba baca benar, akibat dari asusila itu kalau tidak lahir jadi perempuan juga jadi bencong. Karena nggak ada kuat lagi, ada mental aja apa? Jadi cowok. Bener nggak sekarang cewek kecewa sama cowok itu 10 orang bisa 7 orang. Kenapa sekarang? Benar cowok asli itu, asli batin, asli fisik itu jujur sungguh, jujur sayang sampai semua hidup itu sulit sekali cari sekarang. Akhirnya mereka cari setulun yang liver kedua. Jadi cowok ketemu cowok, tetapi paham. Mungkin patah hati sama patah hati turun jadi sama-sama paham. Aku kecewa sama cewek, iya aku juga kecewa sama cewek. Kok kamu mirip sama aku sih? Gitu loh. Paham gak sih? Nah, cewek juga sama juga, betul kan? Aku kecewa sama cowok, saya pikir udah benar. Omong pas juga teman bilang, kok sama aku juga, aku barusan buang juga satu biji. Betul kan? Kok sama, ya udah kita anggap teman lama-lama. Boleh nggak? Kita teman lama boleh nggak? Lama-lama boleh nggak seumur hidup gitu loh. Tawa menawa mungkin teman lama-lama juga. Lama-lama jadi sesanit. Ini memang dari asli turun ke palsu sebetulnya. Memang ini bukan kalian doang. Di mana-mana sekarang cari jodoh itu nggak gampang, betul nggak? Nggak gampang. Maka Pak Teh bilang mungkin lama-kelamaan tidak ada nikah. Saya yakin banyak yang cuma sumpah teman. Mungkin karena sekarang itu benar-benar pindah pasangan seperti apa sekarang cari nggak tahu yang mana benar yang mana salah itu. Lebih baik kita mendengar dhamma begini seling-seling batin kita menjadi cowok benar, cewek juga cewek dari sila, cowok juga dari sila, dari samadhi dari depannya. Mungkin ini masih ada bijak, kalau ada masalah masih tahan, masih sabar gitu loh. Nah ini kalau duniawi itu banyak sekali, lama-lama menjadi apa nggak tahu. Namanya hukum juga manusia yang coba kalau menteri jadi bencong, kira-kira izin apa coba? Ya bencong utamanya izin, betul kan? Kita nggak tahu. Ini manusia sama manusia yang sedang atur. Mungkin mereka pikir itu banyak kecewanya. Banyak orang nggak mau nikah loh sekarang, benar nggak? Kenapa? Malah ngeli banget nikah itu. Kenapa? Karena rumah tangga teman, rumah tangga saudara kacau balau. Mereka takut, akhirnya mereka cari teman. Ada teman lama-lama ya teman sejati, jadi pinginnya seperti diakui atau menghargai oleh orang lain gitu kan. Wah sekarang di Thailand tuh seperti cantik di pesawat nama sih pramuka apa sih? Nah, itu cantik sekali itu 90%. Cewek cuma 10%. Dengan bencong umumnya. Kalau kita bilang cantik, kenapa tahu nggak? Ya karena wajahnya. Sebenarnya dia bukan cewek, dia cowok. Tapi dunia terima. Aduh cantiknya, tingginya, perfectnya, bodinya, ada langsingnya. Kok dia nggak gemuk dipakai losan apa? Lama-lama jadi pesawat dia gaji juga dapat. Cua apa sih? Cua uduk kecantikan juga dapat. Pakai anvesan so juga dapat. Banyak dapat daripada cowok murni miskin, cewek murni juga miskin. Lebih baik bencong kaya terus. Gitu. Itulah dunia duit. Uncung-uncung UUD. Tahu kan? UUD. Kalau ada duit kayak hidup. Kalau nggak duit kayak cewek juga mati, cowok juga mati. Nah, banyak utangnya. Lebih sekarang mereka cari kehidupan. Yang mana yang saya bisa hidup di dunia ini kayak batas segitu. Tapi sedikit doang yang asli yang pilih begitu sedikit mungkin. Kalau di kampung mungkin 10-20 tahun sekali satu gitu doang. Masih sedikit ya. Omong-omong kita jangan ya. Itu. Yang lain jalin, yang penting di sini jangan ya. Itu aja. Betul, setuju nggak? Yang penting Dhamma suka, jangan di sini. Aman-aman aja. Betul kan? Ya, terima kasih. Baik, demikian ceramah Dhamma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Kamsai Sumano Mahatera. Kami mewakili seluruh keluarga besar Wihara Buddha Dhammasukha beserta
umat yang hadir pada kesempatan siang hari ini mengucapkan terima kasih atas ceramah Dhamma yang telah disampaikan. Terima kasih Bante. Baik, mari kita bangkit berdiri dan bersikap anjali. Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruang Dharmasala.